Sambil nunggu yang lain, akan saya share ke materi yang akan kita bahas. Sebelum saya share, ada nggak yang mau nanya tentang tugas yang saya berikan kemarin? Saya nggak akan buru-buru, saya pengen diskusi di sini, yang memang meluangkan waktu khusus untuk diskusi apa yang tidak dimengerti sebelum kita melangkah lebih jauh. Dari logika algoritma. Monggo. Gimana? Saya buka sesi curhat. Boleh ini, boleh curhat. Bu, saya nggak ngerti yang mana gitu. Nanti adakah yang bisa membantu? Gimana? Boleh tanya. Kalau nggak tanya berarti saya anggap mengerti dan tugas kemarin nggak ada masalah. Seperti itu. Yang nggak ngerti kan saya nggak lihat wajah Anda langsung ya. Tanya aja, nggak apa-apa. Nggak usah takut. Atau memang nggak ngerti sama sekali gitu. Gimana? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, saya izinkan. Saya nggak mengerti di percabangan bersarang, Bu. Percabangan bersarang. Yang Iya, nggak ngertinya sebelah mana? kan kemarin yang studi kasus itu kan masukkan nilai tugas 1 sama nilai tugas 2 gitu kan, Bu, misal. Nah, terus kan dicek itu, di bawah ada decision, apakah nilai tugas 1 lebih besar dari nilai tugas 2. Nah, jika lebih besar nilai tugas 1, maka kalau itu langsung decision gitu boleh itu, Bu. Boleh. Kenapa enggak? Saya pakai apa ya gambarnya? Berarti Kalau gini, sebentar. Misal, coba saya share pakai pen ya. Siapa tahu bisa membantu. Gimana? Menurutmu gimana? saya ngiranya itu karena dia langsung pakai decision, berarti nilai tugas 1 itu hilang gitu, Bu. Oh, tidak. Sebentar. Nah, berarti kan yang tidak dipahami di sini adalah bagaimana variabel itu digunakan. Seperti itu kan ya? Di bayanganmu, kira-kira itu ada berapa variabel sih? Ada 8, Bu. Ada 8? 9, Bu. Yakin kah? 9. Saya share ya Iya, Bu. permasalahan yang kemarin sambil yang lain. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, jangan malu-malu. Siap, Bu. Yang ini ya, menentukan nilai akhir dari mata kuliah logika algoritma berdasarkan komponen penilaian di antara nilai tugas, nilai ulangan, nilai UTS, dan nilai UAS. Nah, di situ berarti yang pertama kita lihat adalah ada 4 komponen. Kan? Saya cari orek-orek dulu. Saya pun juga tidak bisa langsung, kalau menyelesaikan permasalahan, jangan biasakan jangan tapi silakan nanti digunakan kertas atau apapun yang bisa kita gunakan untuk menulis. Di situ ada nilai tugas, ya. Kemudian ada nilai ulangan, ada UTS, ada UAS. Oke, yang pertama dilihat di situ, dipahami dulu. Kemudian ada permasalahan lagi, ada statement menyatakan sedangkan nilai tugas dan nilai ulangan memiliki lebih dari satu nilai dan harus dipilih. Berarti kalau misalkan Anda memilah, sebelum memilih berarti kita bayangkan nilai tugas itu ada 2, berarti nilai tugas 1 dan nilai tugas 2.
Ada 1 dan 2. Kemudian dipilih yang paling besar. Ditulis lagi yang paling besar. Kemudian apalagi? Di situ nilai ulangannya juga memiliki 2, lebih dari 1. Bikin aja 2. Berarti ada berapa sekarang? Nilai ulangan juga ada 2. 1 dan 2. Yang paling besar juga. Kemudian UTS, UAS. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 dengan nilai rata-rata. Harusnya. Kalau menurut saya. Nah, karena Anda masih baru masuk array, jadi untuk nilai bisa Anda menuliskan nilai tugas 1 dan nilai tugas 2. Untuk nilai tugas, nilai ulangan 1 dan ulangan 2. Kemudian, terus bagaimana kira-kira gitu ya? Permasalahannya itu, saya stop screen dulu. Saya share yang pakai pen. Saya ternyata tidak punya draw untuk algoritma. Saya share pakai pen dulu. Kita orek-orek pakai pen. Ini enak kalau ketemu ya. Kalau gini nggak enak aku ngajarnya. Asli nggak suka saya. Bentar, saya besarkan. Bentar. Cari font yang besar. Yang pertama, menentukan variabel. Dari apa? Nilai. Misalkan saya tulis nilai tugas 1. Kemudian bisa dilihat tugas 2. Ada yang tidak dimengerti dari sini. Nilai ulangan 1. UAS. Menurut saya, yang pertama kali kita lihat adalah variabel ini. Sebelum saya melangkah lebih lanjut, adakah yang mau menanyakan tentang variabel? Ada yang tidak tahu apa itu variabel? Boleh dijawab pertanyaan saya. Tahu atau tidak? Tuh, ngerti pura rek? Ini Mengerti, Bu. Oh, mengerti. Mengerti, Bu. Sejauh ini tahu, Bu. Oke, yang ini tahu. Yang kedua, kemudian menentukan apa? Percabangan atau percabangan untuk menentukan nilai tugas tertinggi. Ya. Caranya bagaimana? Pakai decision, Bu. Pakai decision. Berarti apakah nilai tugas 1 lebih dari nilai tugas 2? Ya. Kemudian menentukan percabangan untuk menentukan nilai ulangan.
Salah. Yang keempat, apalagi? Melihat nilai UTS kalau nggak salah. UTS atau UAS. Nah, kalau ada seperti itu sebenarnya, ini menurut saya ini adalah jebakan. Anda yang perlu dilakukan pertama adalah, kalau paham tentang permasalahannya saya tanyakan, di situ kan tentukan nilai tugas yang paling bagus, nilai ulangan yang paling bagus. Tapi ada hal yang paling harusnya dilihat adalah apakah nilai UTS dan nilai UAS-nya salah satu atau keduanya itu 0. Jadi yang diketahui di awal bahwasannya yang ini 1 dan 2, langkah 1 dan 2 ini sebenarnya menjadi langkah ini 3, ini 4. Kenapa? Karena di waktu UTS, apakah UTS itu sama dengan 0 atau UAS sama dengan 0 atau keduanya sama dengan 0, maka keterangannya tidak lulus. Tidak lulus atau tidak naik tingkat ya? Tidak naik tingkat, Bu. Oh, tidak naik tingkat. Jadi, yang perlu Anda lakukan dulu adalah, yang ditanyakan dulu adalah, apakah UTS-nya ada atau tidak? Nah, ini jebakan. Kenapa? Kenapa kok jebakan? Dari yang saya tanyakan, itu kan menentukan nilai akhir dari sebuah mata kuliah dengan runtutan seperti itu. Jika memang ada sebuah nilai UTS dan UAS atau keduanya bernilai 0, maka yang perlu dilihat adalah UTS atau UAS-nya dulu. Yang ditanyakan adalah, kalau di ini, yang pertama itu kan begini. Kok nggak mau saya klik? Kita tulis di sini. Kecil ya, bentar. Yang pertama kita tulis mulai. Kemudian setelah itu ngapain? Setelah mulai ngapain? Ini ndak ada yang oval, Ra. Jadi gambar masukkan. Gambar kotak. Jajar genjang. Yo, iku. Di sini tidak ada. Saya minta maaf, Pak. Saya gambar kotak ya. Nanti saya dimarahi sama Umi. Harusnya nggak kotak, Bu. Di sini karena tidak ada, maka saya gambar kotak. Sebentar, atau saya gambar gini aja. Ini pendrive saya ternyata berbayar dan saya lupa tidak menggunakan yang free. Jadi beginilah nasibnya. Nah, wes lumayan lah. Kemudian masukkan, sebelumnya adalah, apakah masukkan? Sebenarnya nggak masukkan dulu deh ini.
Apa yang harus dilakukan sebelum memasukkan apapun? Ada yang bisa menjawab? Inisialisasi, Bu. Nah, inisialisasi, ada yang kelewat. Berarti gambar inisialisasi nggak ada juga ya? Tak tulis kotak yuk, ya. Kira-kira tipe datanya apa saja? Integer kah? Integer. Ada nilai. Bentar. Kurang gede kotaknya. Ini kita tuliskan di sini. INT nilai 1. Ada yang mau nanyakan tentang deklarasi? Namanya deklarasi sebenarnya. Kita menentukan tipe dari datanya. Yang nggak ngerti sama sekali boleh tanya. Nggak usah malu-malu. Saya nggak akan mengurangi nilai Anda, tidak. 1, 2, 3, kemudian apa lagi? UTS, UAS, nilai rata. Sementara ini dulu yang kita tulis. Ntar saya besarkan. Baru setelah itu masukkan nilai tugas 1 saya tulis jadi 1 karena ruwet ini saya belum install drawingnya. Kemudian ngapain? Masuk nilai dulu ataukah kita memasukkan UTS dulu? Saya taruh bawah. Memasukkan nilai UTS sama UAS, Bu. Masukkan nilai UTS sama UAS dulu. Saya copy. Saya masukkan dulu, kita lihat nilai UTS. Kita sini dulu. Kemudian kita menggunakan decision. Saat kita melihat apakah UTS-nya itu 0 ataukah UAS-nya 0, kita sebenarnya tidak perlu melihat satu persatu. Kita bisa menggunakan langsung kedua-duanya kita cek. Caranya bagaimana? Kita menggunakan OR. OR itu kalau salah satu salah satu atau keduanya itu 0, bukan OR, kita menggunakan N. Kalau salah satu atau keduanya itu bernilai 0, maka dia nilainya adalah 0.
Nah, caranya bagaimana? Kita sudah punya nilai UAS dan kita juga punya nilai UTS, maka kita tuliskan di situ UTS di-N-kan dengan UAS. Apakah sama dengan dari sini ada yang mau ditanyakan? Karena kenapa kok saya N-kan? Kok nggak satu-satu, Bu? Dilihat, jika nilai UTS atau nilai UAS atau keduanya 0, maka otomatis mahasiswa tersebut tidak naik kelas. Sehingga dengan meng-N-kan itu pekerjaan kita lebih efisien. Tidak melihat apakah UTS-nya 0 ataukah apakah UTS-nya UAS-nya 0. Jadi kalau salah satu atau keduanya 0, maka kalau N itu langsung 0. Apa yang dilakukan setelahnya? Berarti di sini saya kasih bentar. Besok saya carikan apa namanya drawing yang bagus. Ini sementara saya tidak punya drawing yang bagus, masih pakai yang seadanya. Jika dia mempunyai nilai benar, maka dia akan ada ke enggak ada. Saya tuliskan tampilannya adalah sebuah proses. Jika salah, baru kita bisa melihat nilai yang lain. Baru membaca nilai UTS dan UAS, kemudian ternyata ini nggak bisa ke bawah lagi sih, Pak. Kemudian untuk menentukan nilai tugas dan nilai ulangan tadi ya. Apakah kalau misalkan nilai tugasnya 1 misalkan, 1 itu lebih kayak sini, nilai tugas paling tinggi. Kemudian nilai tugas 1 dibandingkan dengan nilai tugas 2. Jika benar, maka bagaimana? Jika Anda memang kesulitan untuk menentukan, kalau benar terus nilai tugasnya gimana? Namun kalau salah nilai tugasnya gimana? Anda boleh menambahkan satu variabel lagi untuk menampung nilai tugas yang paling tinggi. Kalau memang dibutuhkan. Terus caranya bagaimana? Setelah ini, sebentar ini, kenapa kok saya tidak bisa? Saya lanjutkan di sini. Berarti di situ ada decision, bahwasannya
Jika terpenuhi, jika tidak terpenuhi, ada yang bisa melanjutkan? Jika bernilai iya, apa yang mau dilakukan? Nilai yang terbesar itu, Bu, taruh di variabel baru. Oh, bisa gitu loh. Berarti kan nggak hilang nilainya. Iya, Bu, awalnya saya bingung. Oh, kan? Nggak hilang dong nilainya berarti. Berarti misalkan kita punya nilai tugas sama dengan nilai tugas, misalkan nilai tugas 1 memang besar, lebih besar. Maka seperti ini, saya kecilkan dulu. Nah, silakan dilihat di sini, ada penulisan sama dengannya jejer 2. Ada penulisan sama dengannya cuma 1. Diingat, ini yang sama dengannya cuma 1, ini kita sebut sebagai penugasan. Apa maksudnya penugasan? Penugasan itu kita memberikan nilai kepada variabel yang paling sebelah kiri. Kalau saya tuliskan nilai tugas sama dengan nilai tugas 1, maka yang terjadi adalah nilai yang isi variabel sebelah kanan itu dipindahkan pada variabel sebelah kiri. Jadi seperti itu. Dari kanan ke kiri. Tapi kalau kita tulisnya sama dengannya jejer 2, ini adalah kita sedang melakukan perbandingan. Membandingkan isi dari sebuah variabel dengan nilai tertentu atau dengan variabel yang lain. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau variabel tanda sama dengannya cuma 1, itu maksudnya adalah kita sedang memberikan sebuah nilai pada sebuah variabel. Kalau 2, berarti kita membandingkan. Jangan sampai Anda salah menuliskan. Maksudnya membandingkan, ternyata ditulisnya hanya assignment atau penugasan. Ini remeh, tapi di algoritma dan juga di pemrograman akan fatal seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti di ulangan pun bisa dilakukan dengan hal yang sama. Kita bisa memberikan satu atau menambahkan sebuah variabel untuk menampung nilai ulangan yang paling besar. Seperti itu. Kalau misalkan, kalau tidak bagaimana? Berarti kan nilai tugas sama dengan nilai tugas 2. Jadi yang dimasukkan ke nilai tugas yang paling besar. Seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Percabangannya bagaimana? Ya, percabangannya kan cuma ada if, else saja ya. Sudah diajarkan nggak dengan switch case? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nanti nggak usah saya bahas ya. Hanya yang perlu diketahui, pernah nggak Anda menggunakan switch case itu untuk menanyakan dengan nama variabel yang lebih dari 1? Maksudnya begini, di switch case itu, kok nama variabel, nama isian, maksudnya pernah nggak Anda menggunakan switch case untuk membandingkan string? Kan cuman nilai saja, nilainya juga saklek kalau switch case. Kalau nggak 10, 20, 30, tidak bisa dia digunakan untuk range. Itu yang perlu diingat dari switch case.
Kemudian kalau if itu masih bisa digunakan untuk ring. Misalkan jika nilainya lebih dari 70, bagaimana dengan sweet case? Sweet case itu hanya mengenali saklek 10, 20, 5, 100, 1000, tidak bisa 1001 tidak. Sudah dianggap salah. Nah, kalau if itu masih bisa seperti itu. Jadi itu yang perlu digarisbawahi oleh sweet case. Kemudian dari permasalahan ini sudah bisa dipahami. Dari yang kita bahas itu, yang kemarin, apakah ada lagi yang perlu dibahas? Bu, izin bertanya, Bu. Gimana? Untuk yang UTS dan UAS itu di decision kayak yang kurang, Bu. Apakah yang kurang? Kan itu ngecek jika nilai UTS dan nilai UAS-nya itu sama dengan 0. Nah, jika true maka mahasiswa tidak naik tingkat. Berarti itu nggak bisa ngecek jika salah satunya 0, Bu. Bisa dong. N itu, tak stop scan ya. Dasarnya kenapa kok saya menggunakan itu gitu ya. Saya akan, ini kayaknya SMA Anda ketemu deh dengan logika matematika. Seingat saya SMA aja tahun berapa, tahun nggak enak, mungkin kamu belum lahir itu sudah ada. Nah, masih ingat konjungsi, disjungsi, operasi logika and, or, dan not. Kenapa kok saya menyebutkan and? Kalau salah satu berarti enggak bisa. Bisa, kita bisa menentukan apakah salah satu atau keduanya. Kita kan hanya melihat jika UTS-nya dan UAS-nya itu harus ada. Jika salah satunya tidak ada atau malah keduanya tidak ada, bagaimana? Kan gitu ya. Kita bisa menggunakan namanya konjungsi atau and. Ini juga bisa digunakan di permasalahan lain. Jika ada input itu harus memiliki isi. Jadi tidak boleh ada inputan 0 dari sebuah permasalahan. Nah, jika UTS-nya adalah 0 dan UAS-nya misalkan ini ya. A ini adalah UTS dan B adalah UAS. Jika UTS-nya 0 dan UAS-nya 0, maka nilainya 0. Jika UTS-nya 0 dan hanya UAS saja, maka dia juga dinyatakan tidak naik. Misalkan A di angka 0 itu kalau 0 ini tidak naik, maka yang satu ini naik misalkan. Kemudian jika hanya UAS saja yang ada atau A saja yang ada, tapi B-nya tidak ada, maka dikatakan juga 0. Maka yang paling pas untuk memecahkan permasalahan, jika nilai UTS, cek ya, UTS-nya saja 0, atau nilai UAS-nya saja 0, atau keduanya 0, maka tidak naik tingkat, maka kita bisa menggunakan konjungsi. Kenapa? Salah satu 0 saja sudah tidak naik tingkat. Maka diingat, oh berarti kita menggunakan logika yang N seperti itu. Kenapa? Misalkan saya contohkan, saya minum kopi dan saya minum susu. Pernyataan saya akan salah jika saya hanya minum kopi, atau saya hanya minum susu, atau bahkan saya tidak meminum keduanya. Sama nggak permasalahannya dengan permasalahan yang kemarin? Jika UTS-nya 0, atau UAS-nya 0, atau bahkan keduanya, maka mahasiswa itu dinyatakan tidak naik. Seperti itu. Ada kesamaan tidak? Ada yang mau ditanyakan dari sini? Ini dasar pemikirannya seperti itu. Saya belum melihat apakah tugas Anda, menurut saya, algoritma itu tidak ada yang salah. Yang
Yang ada itu algoritma itu ada yang efisien, ada yang tidak, atau ada kesalahan berlogika seperti itu. Jadi logikanya yang salah, pemikirannya yang salah, tapi Anda menuliskan step-stepnya itu saya yakin tidak salah karena Anda sudah melakukan analisis, melakukan menentukan alurnya seperti itu. Mungkin ada yang salah waktu Anda membayangkan atau memikirkan logika itu sendiri. Errornya di error logik. Seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Boleh. Punya saya yang saya kumpulkan itu kurang efisien, Bu. Jadi memasukkan nilai tugas dulu sama nilai ulangan, baru kemudian nilai UTS sama nilai UAS. Jadi kan harus memasukkan itu dulu, Bu. Jadi kalau misalkan nilai UTS sama UASnya 0, harus memasukkan terlebih dahulu nilai tugasnya. Jadi kurang efisien, Bu. Oh, enggak masalah. Tidak apa-apa. Kan masih belum tahu ya, harusnya seperti apa. Oh, enggak apa-apa. Dengan seperti itu kan nanti kita akan, kenapa kok saya memilahnya seperti itu? Di sini saya ingin Anda belajar untuk prioritas. Nanti waktu Anda bikin software itu, Anda harus bisa menentukan prioritas. Mana sih yang dikerjakan dulu, mana yang dikerjakan berikutnya, dan mana yang paling akhir. Nah, logika algoritma ini adalah pemikiran sistematis. Gimana kita akan berpikir cara menyederhanakan pekerjaan kita. Cara membuat pekerjaan kita itu mudah untuk dikerjakan. Jadi kita belajar untuk memilah-milah, memecah-mecah permasalahan, jangan semuanya dikerjakan langsung, tidak. Apakah logika ini bisa diterapkan di tempat lain? Sangat bisa. Dengan membuat logika, pemikiran kita secara logis, kita bisa memecah permasalahan yang rumit sekali menjadi permasalahan kecil-kecil yang bisa diselesaikan satu persatu sampai akhirnya yang rumit ini jadi tidak rumit seperti itu. Jadi yang saya harapkan adalah Anda bisa berpikir prioritas dan juga berpikir logis. Itu adalah penekanan di logika algoritma. Makanya saya tidak akan menambah permasalahan Anda jika yang kemarin tidak clear, tidak bisa dimengerti secara logika. Seperti itu. Ada yang lain? Saya stop share dulu. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Yang lain boleh tanya, Rek. Saya tidak buru-buru. Boleh tanya. Ada lagi yang tidak dipahami dari materi yang kemarin? Minggu berikutnya akan saya berikan permasalahan lagi. Untuk pertemuan dengan saya fokus untuk studi kasus saja. Kita belajar untuk memilah dari sebuah permasalahan. Seperti itu. Gimana? Boleh tanya? Boleh. Izin bertanya, Bu. Ya, Untuk tadi soal yang ditanyakan Ibnu, itu kan gimana ya? Saya kurang paham, Bu. Kurang paham di peletakan itunya, Bu. Benar salahnya. Tadi kan contoh soalnya itu jika nilai UAS sama dengan 0 dan nilai UTS sama dengan 0, maka tidak naik kelas. Begitu. Nah, itu kalau menurut saya, Bu, ya, kalau pakai operator N, nilai itu benar jika keduanya benar gitu kan, Bu. Kecuali di sana pernyataan itu jika nilai UAS lebih dari 0 dan nilai UTS lebih dari 0, nah itu menurut saya baru benar gitu. Jadi kalau pakai sama dengan, nggak bisa ngecek salah satunya. Oke. Gitu, Bu. Oke, siap. Terima kasih. Saya share lagi. Kenapa kok saya mempunyai pemikiran seperti itu? Di permasalahan yang kemarin saya tanyakan adalah
apakah dicek jika nilai, jadi yang di sini perlu pemahaman mana sih titik krusialnya seperti itu kan ya. Jika nilai UTS, saya share yang permasalahan yang kemarin. Duh, mana sih ya? Kok saya ini? Nah, ini kan ya. Jika nilai UTS atau nilai UAS atau keduanya 0. Berarti penekanannya di mana? Jika nilai UTS atau UAS atau keduanya. Kalau salah satu aja 0 atau kedua-duanya 0, maka dia tidak naik tingkat. Kalau tidak, bagaimana? Nah, kalau kedua-duanya itu bernilai tidak 0, maka dia akan naik tingkat. Berarti penekanan yang saya taruh di sini, kenapa saya menggunakan N kemudian kalau N-nya ternyata bernilai setelah di N, jika iya maka dia tidak naik tingkat. Karena yang saya baca adalah apakah setelah di N kan hasilnya 0. Bukan setelah di N kan hasilnya 1. Bisa dipahami nggak? Yang saya lihat itu adalah apakah salah satu atau keduanya atau kedua-duanya 0. Salah satu aja dari N itu maka dia sama dengan 0. Balik lagi ke ini ya. Ke ini kayaknya ada ya materi. Kita masuk ke sini. Pemikirannya adalah yang saya gunakan. Apakah pemikiran saya paling benar? Tidak. Anda boleh protes terhadap pemikiran saya. Oh, itu sangat bebas sekali. Kalau saya salah, boleh diingatkan. Karena saya masih manusia. Ya. Di rumus saya, dosen itu tidak selalu benar. Karena apa? Masih manusia, kecuali saya itu gurunya di kungfu gitu ya. Maka saya paling sakti. Di sini saya tidak paling sakti. Saya tegaskan di sini. Kenapa kok saya jika benar maka mahasiswanya tidak naik kan gitu ya. Yang saya baca itu UTS, N, UAS, berarti kan A, N, B sama dengan 0. Bukan sama dengan 1. Jadi di sini adalah penekanan dia, saya hanya ingin melihat apakah itu 0 atau tidak, seperti itu. Dengan dasar seperti ini, saya tidak perlu tahu salah satu atau keduanya 0. Yang saya perlu tahu saat saya N-kan, UTS dan UAS itu hasilnya 0, maka akan ada keterangan mahasiswa tidak naik, seperti itu. Jadi penekanannya hanya pada sama dengan 0. Kalau saya gambar yang tadi, menggunakan pen, saya share yang pen. Nah, penekanannya hanya pada ini, Mas. Sama dengan 0. Kasih, apa ya, buletan, tah? Alah, kok kecil? Bentar. Kasih warna pink, karena hari ini Senin. Nah, fokus saya hanya pada apakah UTS N UAS sama dengan 0? Jika iya, maka mahasiswa tidak naik. Berarti kalau tidak gimana? Kalau 1 berarti
kita bisa melakukan tahap berikutnya. Nah, kenapa kok kita kalau menurut saya itu adalah saya melihatnya dari nilai UTS dan UAS dulu. Kalau UTS dan UAS itu sudah 0, kita nggak usah ribut-ribut lagi untuk melanjutkan pekerjaan itu. Ya sudah selesai. Tapi kalau UTS UAS-nya tidak 0, maka kita akan melangkah ke hal yang yang lebih lebih rumit lagi. Nah, di sini menurut saya, ini kan pemikiran saya, menurut saya menentukan dulu UTS dan seperti ini. Permasalahan itu saya pilih seperti ini. Satu, menentukan variabel. Semua variabel saya tentukan dulu. Bu, kenapa kok nggak membaca percabangan menentukan nilai tugas paling tinggi? Karena menurut saya, menentukan UTS dan UAS itu sama dengan 0, UTS 0 atau UAS 0 atau keduanya 0, maka tidak naik tingkat itu lebih mudah dari menentukan percabangan apakah nilai tugas 1 lebih dari tugas 2 dan juga menentukan nilai ulangan 1 apakah lebih dari nilai ulangan 2. Yang kelima adalah melakukan penjumlahan. Menentukan nilai rata-rata. Yang kelima, nggak saya tuliskan. Menurut saya, menentukan UTS dan UAS itu lebih mudah. Ini menurut saya. Kalau misalkan menurut saya nggak mudah Bu untuk menentukan itu, ya nggak masalah. Tapi di sini saya berusaha untuk memilah permasalahan dari permasalahan yang kompleks, menentukan sebuah kelulusan menjadi permasalahan kecil-kecil yang akan kita bisa selesaikan dengan mudah. Seperti itu. Bisa dipahami? Kalau tidak paham, boleh tanya. Jadi, penekanannya adalah pada apakah UTS dan UAS itu 0. Salah satunya 0 sudah 0. Begitu. Adakah yang mau ditanyakan lagi? Izin masuk, Bu. Kalau sepengalaman saya ya, Bu, kalau ngecek UTS-nya sama dengan 0 dan UAS-nya sama dengan 0, itu dia kan tetap jalan, Bu, gitu. Tetap jalan disuruh masukkan nilai tugas nanti atau nilai ulangan. Iya kah? Sudah dicoba? Iya, sudah, Bu. Oke. Jadi kalau menurut saya itu pakai 3 operator nanti, Bu. Operator logikanya pakai 3. Pakai N itu 1 sama OR-nya itu 2, Bu. Soalnya dia, iya Bu, siap. Boleh, jadi PR buat saya ya. Saya cek nanti setelah ini. Sudah ada nyoba ke pemrograman? Sudah, Bu. Kita bahas minggu depan lah. Saya siapkan untuk materi itu. Oke, yang lain. Saya belum coba, ternyata setelah saya cek, NetBeans saya tidak ada. Jadi waktu saya tadi nunggu itu saya install NetBeans. Jadi nanti saya belum ngecek apapun di sini. Kalau menurut saya sih enggak. Anda bisa menggunakan satu operan saja, menurut saya tadi. Saya belum menguji itu di programming. Tapi menurut saya itu masih jalan. 1N saja sudah cukup. Tapi nggak apa-apa. Nanti kalau ada waktu,
saya cek lagi. Yang lain hanya 2 orang yang nanya. Berarti yang lain sudah paham ini. Bu, izin bertanya Bu, Iya, lagi Bu. monggo. Kalau misalkan itu kan nilai tugasnya 1 sama 2 Bu. Kalau misalkan ada beberapa, misalkan 3 Bu, gimana Bu? Nah, Apakah itu bersarang kita lagi. Apakah harus bersarang, Bu? Anda katanya sudah belajar array. Ingat nggak kemarin waktu belajar logika apa namanya sorting? Ingat nggak? Oh, nggih Bu, pakai sorting nggih. Nah, berarti bagaimana? Kita urutkan kalau Anda sudah masuk array. Kalau belum bagaimana? Makanya saya tanya, apakah sudah masuk array? Katanya sudah. Kalau sudah, alhamdulillah berarti. Masalah yang kemarin masih kita bisa bahas lagi. Itu kan cuma 2. Kalau 2 kita 2 variabel. Oke, saya share yang hari ini. Hari ini saya ingin mengajak Anda untuk belajar tentang lari atau array. Saya tidak akan buru-buru. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan tanya. Nah, ini kan Anda pernah apa minggu lalu atau minggu ini dapatnya array-nya? Minggu lalu sudah Bu dapat. Oke. Nah, saya akan menceritakan atau menjelaskan secara menurut pemahaman saya secara mudah seperti ini. Jadi, kalau kemarin Anda memiliki yang studi kasus kemarin ya, itu kan saya minta ada nilai variabel, ada variabel untuk memasukkan lebih dari 1 nilai. Nah, kalau cuma 1, kita bisa memiliki 1 wadah itu untuk kita masukkan nilai tersebut. Nah, kalau ternyata nilai tugasnya dan nilai ulangannya banyak, berarti kan banyak variabel yang kita butuhkan. Wadahnya banyak. Nah, kalau cuma 2, kalau misalkan tiap ketemu, kita itu pertemuan kita itu kalau dihitung ya, aku efektifnya itu 14 kali pertemuan. Jika setiap pertemuan itu ada tugas, berarti Anda punya 14 nilai tugas. Jika tiap pertemuan ada tugas. Jika ulangannya dilakukan misalkan dalam 14 kali pertemuan itu, tiap 2 minggu sekali ada ulangan, maka Anda punya 7 nilai ulangan. Nah, kalau Anda menggunakan variabel single variabel atau variabel di satu aja, misalkan nilai 1 dituliskan di dimasukkan variabel nilai 1, nilai tugas 2 dimasukkan ke variabel nilai tugas 2, maka Anda membutuhkan banyak sekali variabel. Nah, bagaimana cara kita biar tugas itu tidak banyak menggunakan variabel? Karena dilihat dari tipenya sama, maka kita bisa menggunakan array. Jadi di sini yang perlu dipahami adalah array ini adalah wadah untuk variabel yang bertipe sama. Yang harus dipahami, tipenya sama dalam sebuah array. Jadi array ini kayak lemari lah. Di rumah punya lemari semua kan ya? Ada yang nggak punya lemari? Minimal lemari untuk baju lah. Nah, di lemari baju apakah Anda pernah menyimpan kucing? Enggak, Bu. Enggak, alhamdulillah, jangan sampai kasihan nanti. Apakah Anda memasukkan beras di lemari baju? Enggak. Enggak juga. Jadi
array, begitu juga dengan array. Kenapa kok saya mengatakan, oh Bu, berarti tugasnya apa, nilai tugas itu dan nilai ulangan bisa menggunakan array? Sangat bisa. Karena kemarin saya tidak menentukan berapa sih jumlah nilai tugas. Saya hanya memberikan clue nilai tugasnya lebih dari 1. Berarti Anda bisa berimajinasi di situ, oh berarti nilai tugasnya bisa menggunakan array. Array berapa dimensi? Karena nilai tugas itu kan misalkan minggu 1, minggu 2, minggu 3, maka cukup menggunakan array 1 dimensi. Maksudnya gimana sih Bu 1 dimensi gitu ya? Ya kemarin kan sudah dibahas. Tapi ternyata masih tidak nyantol gitu ya. 1 dimensi itu ya seperti ini. Memanjang saja dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Itu dimensi 1. Kalau nilai tugas dan nilai ulangan, berarti Anda bisa menggunakan array dimensi 1. Misal, Bu, saya nilai tugas dan ulangan itu saya banyakkan 1000. Ya nggak masalah. Berarti di sini Anda punya elemen, kalau 1000 berarti 999 elemennya. Kenapa nggak 1000, Bu? Perlu diingat, array selalu dimulai dengan angka 0. Ini pasti Anda sudah diajarkan. Nah, yang di atas disebut adalah indeks. Array ini kita akan nanti manggilnya berdasarkan indeks. Yang di tengah namanya value. Apapun yang dimasukkan di sini bertipe sama. Kalau bilangan bulat ya semuanya isinya bilangan bulat. Kalau pecahan ya pecahan. Kalau string sama juga string. Ini deklarasinya biasanya menggunakan seperti ini. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada ditanyakan, maka saya akan lanjut cara mengisikan komponen array, cara mengisikan value-nya ini. Kita bisa mengisikan berdasarkan indeks. Ingat penugasan. Penugasan bagaimana? Sebelah kiri itu adalah variabel yang akan diisi. Sebelah kanan itu adalah variabel pengisinya atau nilai yang akan diisi. Sebentar. Ada enggak ini? Nah, ini salah satu contoh programnya. Jika Anda ingin menambahkan array seperti ini bisa. Mengisikan secara satu persatu bisa. Atau mengisikan menggunakan perulangan. Mengisinya dari mana? Dari elemen ke-0, indeks ke-0. Kalau saya contohkan di sini, indeks ke-0 saya isi 10, indeks 1 20. Nah, di sini. Indeks kalau ini indeks ke-0 saya isi 8, indeks ke-1 10, indeks ke-2 6, indeks ke-3 sampai indeks ke-7. Kalau kita lihat, kita memasukkan atau kita mengerjakan sebuah pekerjaan yang sama berapa kali? 8 kali. Ngapain? Mengisikan ke-0. Ya, mengisikan elemen ke-0. Mengisikan lagi elemen ke-1. Dari indeks, kok elemen sih? Indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3. Sampai kapan? Sampai 7. Berarti ada sebuah algoritma yang lebih ringkas terhadap penyelesaian masalah ini, yaitu menggunakan perulangan. Jadi saya tidak akan menambah banyak materi, tapi saya menggunakan materi yang sudah didapatkan mahasiswa untuk menyelesaikan permasalahan di sini sampai UAS. Seperti itu. Anda kan sudah belajar tentang perulangan di sini.
Berarti Anda bisa menerapkan perulangan itu untuk apa saja? Untuk mengisikan sejumlah bilangan ke dalam elemen atau ke dalam komponen array. Kemudian untuk memanggil. Memanggilnya saat kapan? Kita ngisikan dulu. Misalkan, oh saya punya nilai UAS itu dari 0 sampai 7. Berarti ada 8 nilai UAS. 8 nilai tugas misalkan. Nilai tugas ke 0, 1, 2, sampai ke 7. Kemudian, saya pengen memilah apakah itu lebih besar ataukah lebih kecil. Kemarin Anda belajar, menurut Pak Adi Heru, Anda sudah belajar tentang yang namanya sorting. Kalau yang paling depan itu, yang paling besar namanya apa, Rek? Sambil mengingat atau mereview materi yang sudah pernah didapat. Yang paling besar itu di indeks ke, kalau ini ya, saya contohkan, ada indeks 0 sampai ke 7. Saya pengennya 100 itu di indeks ke 0. Caranya gimana? Pakai descending, Bu. Descending. Descending, oke, pakai descending. Caranya gimana? Kan kemarin sudah belajar katanya. Caranya gimana? Dibandingkan sama sebelahnya, Bu. Nah, berarti itu algoritma apa? Bubble. Sorting. Ini sorting. Satunya bubble, satunya sorting. Jadi bubble sort. Oke. Itu kalau kita menggunakan bubble sort. Berarti ada berapa kali dari permasalahan ini sampai ketemu, oh ternyata yang paling depan itu 100. Pernah nyoba? Kan 0 ke 1, pindah. 0 jadi 10. Yang 1 jadi 8. Ya kan? Ini kayaknya enak. Tak copy dulu sebentar ya. Tak taruh di pen aja. Ini pen dulu. Nah. Ini temanmu nggak bisa masuk atau kita cuma 100? Ini sudah saya bikin yang 250 loh kelasnya. Tapi tadi 101 bisa. Berarti lebih dari 100 bisa. Bentar. Tunggu dulu. Saya mau kok nggak bisa di copy. Taruh. Saya buka di Word aja. Ini nggak enaknya kalau kita online. Kalau pakai, saya paling suka itu ngajar tuh pakai papan tulis saya. Saya share.
Iya, apakah ini maksimal? Bentar. Ini 101 bisa. Apakah tidak bisa ya? Temanmu coba tanyakan, Rek. Kemarin 140 bisa. Saya share di sini. Ini 0, misalkan saya. Ini menjadi kalau kita lakukan pakai bubble, ini 8. 8 dibandingkan dengan 6, maka tetap 6 di sini. 6 dibandingkan dengan 2 tetap min 2. Min 2 dibandingkan dengan 11, maka di sini 11. Kemudian di sini min 2. Min 2 dibandingkan dengan 7, di sini 7. Maka di sini min 2. Min 2 dibandingkan 1, di sini 1. Maka di sini min 2. Min 2 dibandingkan 100, maka di sini 100. Di sini min 2. Oke, kira-kira ada berapa kali sih pembandingan kalau menggunakan bubble yang pernah dilakukan? 28 Bu, kalau ada 7 elemen. Oke, kalau kita menggunakan bubble sort, nah, saya tak ketik tulisannya. Kira-kira kita harus menggunakan apa sih yang lebih cepat? Ada 7 elemen, 8 elemen. Kira-kira kita itu menggunakan apa yang lebih cepat? Insert. Gimana? Insert? Insert Bu. Paling cepat insert. Insert gimana caranya? Bisa dijelaskan? Nanti saya lempar lagi. Oke, diperbaiki. Kemarin jawaban yang tugas yang kemarin yang saya berikan. Nanti saya berikan kira-kira nilai tugasnya berapa, nilai tuas ada berapa, nilai ulangan ada berapa. Oke, yang paling cepat yang insert. Ada yang bisa menjelaskan ke saya gimana sih insert? Pakai penyisipan, Mbak. Bridge. Penyisipan. Oke. Oke. Penyisipannya berarti kita butuh apa lagi di situ? Satu kotak ya? Butuh dummy Bu. Satu kotak untuk isian dummy. Oke. Ada yang bisa membantu? Ini kotak dummy-nya tak taruh sini. Caranya, apakah tetap indeks 1 indeks 0 dibandingkan indeks 1? Iya, Bu, tetap. Oke, ayo Mbak, gimana Mbak? Dibantu saya Mbak. Itu nanti yang indeks ke-0 dibandingkan sama indeks ke-1. Yang besar Terus habis itu ditukar. Tukar posisinya. Ini 10, terus 8. 8. Terus? Kemudian yang 8 itu dibandingkan sama indeks kedua yang sama 6, tapi tidak langsung ditukar, melainkan disisipkan dahulu, baru dibandingkan sama yang indeks ke-0. Oke, 8 dan 6, besar mana? Besar 8. Besar 8. 8
Dibandingkan dengan 10. Tetap berarti. 6 taruh mana? Maksudnya 6-nya itu disisipkan, Bu. Di Ayo, itu, di kotak 6 itu di taruh di dummy, dummy. 8-nya geser. Ini aku kok gak jadi isi tuh. Sebentar. Tarik. 6-nya di dummy, 8-nya geser. Kemana? Ke sini. Itu diurutkan dari terkecil apa terbesar, Bu? Terbesar. Kan Oh, kita, iya. Oh iya, nah, berarti tetap. terus gimana? 6 Habis berarti itu di situ. 6 berarti tetap, iya 6 berarti tetap. Berarti tidak Hmm, ditaruh di dummy. Habis itu 6 dibandingkan taruh. sama yang sebelahnya. Terus Baru yang 11 ini disisipkan di dummy-nya itu. 11 ini. Iya. Terus dibandingkan dengan Habis itu 6-nya geser. Mohon maaf Bu, yang min 2 belum Oh iya, diurutkan. yang min 2. ya makanya. Yang 2 belum kok baru 11. Ayo, gimana? Ini kan saya Oh iya, ini. yang min 2. Yang 2 tetap berarti min 2. Min 2 Min tetap. 2 dibandingkan 11. Nah, 11-nya tetap dah, Bu, di Tetap. dummy-nya itu. Terima kasih. Pak Angga baik kan bawa pagi-pagi bawa kue. Rasa apa? Rasa yang pernah ada saya. Rasa yang tertinggal. Jokowi. Saya rasa yang pernah ada aja wis. Oke, kita lanjut. Berarti 2 dibandingkan dengan 11. 11 masuk dummy. 11 dibandingkan dengan yang pertama. Gitu kah? 11 dibandingkan sama yang itu, 6. 11 dibandingkan dengan yang 6. Iya, Kalau lebih tapi besar, kalau 6-nya lebih kecil, 6-nya geser. namanya Jadi besar. yang min 2 ini geser dulu. Gitu. Yang 2 geser dulu. Kira-kira jika menggunakan insert berapa kali? Ada 7 Bu, sesuai dengan elemennya Bu. Beginikah? Atau beginikah? Atau yang lain? Yang 8 geser dulu, Bu. Jadi dibandingkan sama semuanya. Sama yang sebelumnya. Ini ada 7 kali. Adakah yang lebih singkat lagi? Adakah yang lebih singkat lagi? Oh, sorting. Adakah yang lebih singkat lagi? Ini sampai ketemu 100 itu paling kiri ya? Kira-kira. Kalau misalkan, ini kan kira-kira ini. Berandai kata. Kita andai-andai lagi di bawahnya. Oke. Kita misal nih, saya punya ini adalah nilai tugas besarkan kecil sekali tulisannya. Nilai tugasnya adalah ada tak buat nilai tugasnya ada, jangan banyak-banyak deh. Itu 2.
Misalkan seperti ini. Kita punya nilai tugas 80, 55, 100, 90, 78, 70. Kemudian punya nilai, tak copy saja bawahnya biar sana besarnya. Nilai ulangan, ini kita punya nilai ulangannya itu 4. Misalkan ulangan pertama jelek karena lupa nggak ulangan, nggak belajar gitu ya. Kita punya nilai ulangan seperti ini. Misal, dengan permasalahan yang kemarin, kira-kira Anda dalam menentukan nilai yang paling besar itu menggunakan apa? Kita punya nilai tugas, ada 6 nilai tugas, nilai ulangan, ada 4 nilai ulangan. Dengan materi yang pernah Anda dapatkan, menurut Anda menentukan nilai tugas tertinggi dan nilai ulangan tertingginya itu menggunakan apa? Sorting kah ataukah searching? Difikirkan dulu, saya kasih waktu 5 menit, merenung, berpikir, kira-kira itu yang cocok itu apa sih? Kemudian Anda boleh menjawab. Saya tidak menambahkan apapun, kita bahas yang kemarin, kemudian kita tambahkan materi yang sudah pernah Anda dapat ke dalam pemecahan permasalahan. Dipahami tidak yang saya katakan? Tak copy. Ya, aku paham. Tak copy ya yang tugasnya itu. Kalau misalkan panjang ternyata, tak kecilkan. Nah, kira-kira Anda pakai apa? Saya kasih waktu sampai 9:30. Silakan direnungkan, kemudian boleh Anda mengutarakan pendapat. Saya cek presensi. Saya tadi belum lihat presensi, apakah sudah saya ini kan apa belum.
Oke, sudah jam 9:30. Silakan ada yang mau membahas. Kira-kira saat kita mempunyai nilai tugas berjumlah 6 dan juga mempunyai nilai ulangan berjumlah 4, yang paling gampang, bukan paling gampang, paling cepat, paling efisien, kita apakah menggunakan sorting ataukah menggunakan searching? Searching, Bu. Searching Searching. dengan alasan Lebih cepat dan efisien. alasannya lebih cepat. Gimana caranya? Kok bisa searching itu bisa lebih cepat? Pasti teman-teman tanya gitu. Dari mana dapatnya gitu? Bisa diterangkan? Siapa aja boleh menjawab, membantu menjawab. Kemudian disempurnakan oleh yang lain. Boleh. Gimana? Gak usah malu-malu. Mohon maaf, tadi terlimit, Bu. Iya kah? Ini 101 loh, masa terlimit? Berarti bisa 100 lebih. Saya sudah set untuk kelas ini 250. Yang pakai RKB. Apakah yang ada yang terlimit? Oke, gimana Mbak? Atau Mas? Menggunakan searching itu caranya gimana? Izin menjawab, Bu. Ya, boleh. Kalau metode searching itu nanti tetap membandingkan dengan nilai yang apakah lebih besar dari nilai sebelumnya, sebelumnya, kemudian dicari yang terbesar, Bu. Kalau metode sorting itu perbandingan tetapi memindahkan bilangan tersebut, Bu. Jadi harus memindahkan terlebih dahulu. Efisiensinya lebih cepat yang searching, Bu. Mungkin itu pemahaman saya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, terima kasih, Mas. Ada yang mau menambahkan atau mau menanyakan kok bisa seperti itu? Kita bahas di sini. Gimana? Kalau tidak ada, sambil nunggu yang mau bertanya, saya akan share. Sebenarnya hari ini saya ingin membahas tentang searching atau pencarian. Karena kapan hari ada yang memberikan masukan yang belum dibahas itu searching, Bu. Gitu. Jadi ini adalah yang paling sederhana itu ada linear search. Saya menggunakan materinya, saya ambil dari Geek and Geek kalau nggak salah. Apa namanya? Geek4Geek.org. Di situ Anda bisa melihat. Saya tidak tidak bikin buku sendiri. Alamatnya saya terus di sini aja. Ini www.geek4geek.org. Di situ ada yang namanya linear search. Nah, linear search ini apa? Linear search ini proses searching di mana dilakukan dengan membandingkan dari satu elemen ke elemen yang lain sampai menemukan apa yang dia cari. Kalau di sini berarti kan yang dicari itu sudah diketahui terlebih dahulu, seperti itu. Ini linear search. Apakah permasalahan kita bisa diselesaikan dengan linear search?
menurut saya bisa. Seperti yang dijawab oleh temanmu tadi, kita membandingkan dari satu elemen ke elemen yang lain, kemudian yang kita simpan, berarti di dalam membandingkan ini kita punya sebuah variabel dummy atau variabel temporary. Variabel yang digunakan untuk menyimpan jika nilainya lebih besar. Jadi yang pertama, menurut saya, Anda boleh punya pemikiran lain. Yang pertama, elemen 0 saya bandingkan dengan indeks 0, isi dari indeks ke 0 saya bandingkan dengan isi dari indeks ke 1. Kemudian bagaimana? Setelah itu, oh ternyata indeks ke 1 lebih besar. Jadi kalau misalkan saya seperti ini, saya share yang permasalahan kita tadi. Dan sini, indeks 0, saya kasih tulisan dulu. 1. Nah, seperti ini, indeks ke 0 akan saya bandingkan dengan indeks 1. Kemudian, oh ternyata yang paling besar adalah isi dari indeks ke 1, ke 0. Gitu. Saya tulis dulu di sini 80. Ini adalah temporary-nya. Misalkan saya kayak mahkota Anda. Maka akan saya tulis di sini 80. Ini menurut saya yang paling mudah. Kemudian, karena 1 dan 0 dan 1 sudah saya bandingkan, maka yang akan saya bandingkan adalah dari 80 ini ke indeks berikutnya. Berarti saya bandingkan ke indeks kedua. Oh, ternyata isinya situ 100. Maka 100 saya copy di sini. 100. Saya bandingkan dengan ketiga. Oh, masih tetap 100. Keempat, oh masih. Kelima, oh masih. Jadi caranya menggunakan searching. Oke, dari sini adakah yang mau ditanyakan? Bu, saya izin bertanya, Bu. Kan ini kalau searching ini kan karena datanya kita sedikit, jadinya kita lebih mudah, Bu, pakai searching. Tapi kalau misalkan datanya itu banyak, apakah untuk pengefisiensi waktu mencarinya itu lebih cepat daripada sorting, Bu? Atau bagaimana, Bu? Oh, karena permasalahan itu tadi, maka Anda silakan coba untuk jika kita menggunakan searching seperti itu. Kemudian kita bandingkan nanti. Nah, ini kan contoh dari saya cuma berapa? 6 ya? Nah, misal ada 14. 14 dengan searching itu kan searching sederhana. Sedangkan metode searching ini banyak sekali. Bisa Anda lihat di Geek4Geek itu, atau di buku yang lain. Kalau mahasiswa sekarang itu kan susah sekali ya, suruh cari buku. Anda bisa lihat di Geek4Geek, itu untuk searching, sebenarnya ada macam-macamnya. Bentar, Pak, cari algoritma. Untuk lebih jelasnya, itu searching itu dia ada di data struktur atau seluruh data. Kalau algoritma sendiri ada sih analisis searching algorithm. Kalau di situ ada linear, ada binary, ada jump search, interpolation, banyak. Jadi kalau misalkan, Bu, apakah ada yang lebih cepat? Pasti ada yang lebih cepat. Terus bagaimana caranya? Dari permasalahan yang kemarin, dari yang tugas yang kemarin, nah, silahkan kita coba
gimana kalau nilai UTS dan nilai UAS itu sesuai dengan yang saya tulis ini. Jadi, apakah harus diselesaikan, Bu? Kita akan bahas minggu depan. Kira-kira gimana sih? Untuk yang kalian sudah ini enggak, apa namanya, install NetBeans semua? Sudah, Bu. Sudah. Punya saya baru saya install, saya belum ngecek apakah bisa berjalan dengan baik. Saya baru install JDK-nya. Ternyata NetBeans punya saya belum ada. Yang besok pertemuan lagi kita akan bahas, silakan bikin dulu algoritmanya jika penentuan nilai tugas dan nilai ulangan itu menggunakan searching. Seperti itu. Pakai array. Jadi, yang perlu diingat, nilai tugas dan nilai ulangan itu adalah array. Kemudian menentukan yang terbaiknya atau paling tinggi itu menggunakan searching. Itu saja tambahannya. Untuk apakah tadi ada PR buat saya ya? Apakah menggunakan 1 operan atau 3 operan? Saya besok akan tunjukkan 1 operan seperti apa, kemudian programnya seperti apa. Saya siapkan dulu NetBeans saya. Untuk hari ini dari saya cukup untuk memberikan tugasnya. Ketemu minggu depan, kita bahas lagi tugasnya dengan menambahkan ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Gimana? Untuk lebih jelasnya nanti saya share ke e-learning. Adakah yang mau ditanyakan dulu? Yang nggak tanya sama sekali, mohon untuk lebih aktif, karena kita kan nggak ketemu secara langsung ya. Saya tidak tahu Anda sudah paham atau belum. Kalau memang ternyata belum paham dan malu untuk bicara di forum, boleh nanti Anda WA ke saya. Bu, saya nggak paham di sini. Minggu depan saya akan ulas lagi. Nomor HP saya Anda boleh WA ke saya kalau memang ada kesulitan. Karena ini semester 1, saya harap Anda sudah paham, sudah benar-benar memahami percabangan, perulangan, tipe data. 3 itu. Itu harus benar-benar paham. Baru nanti, kenapa kok seperti itu? Karena waktu kita masuk array, Anda melakukan perulangan. Kemudian waktu kita menggunakan searching, Anda menggunakan percabangan. Kemudian untuk misalkan nanti saya tambahkan metode yang lain, Anda menggunakan keduanya. Seperti itu. Jadi, pahami dulu apa itu perulangan, apa itu percabangan, sampai paham. Baru kita masuk ke materi yang lain, ke studi kasus yang lain. Saya sebenarnya pengen menambahkan entah itu algoritma fuzzy atau algoritma decision tree atau shortest atau penentuan jarak terpendek. Nah, kapan itu kita bahas jika dasarnya Anda sudah paham. Kalau dasarnya tidak paham, saya akan bahas masalah dasar dulu dengan beberapa pendekatan studi kasus seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang tanya, Bu, kira-kira soal UASnya seperti apa gitu ya? Ada nggak yang tanya gitu? Atau malu nih mau nanya itu? Kalau saya ada. Kalau saya bikin soal, biasanya saya tidak terlalu banyak soal kalau untuk algoritma mungkin essay atau bikin flowchart.
Mungkin nggak banyak, 1 atau 2 saja, tapi studi kasus. Yang saya pengen tahu adalah bagaimana Anda membuat prioritas, bagaimana Anda membuat menentukan permasalahan apa dulu, kemudian dipecahkan seperti apa, pemilihan metodenya dan sebagainya. Itu yang saya lihat. Itu tadi. Logika itu menurut saya tidak ada yang salah sebenarnya logika algoritma itu. Cuman yang ada itu kurang efisien atau yang lebih efisien itu aja. Ada lagi yang mau tanya? Nggak usah takut untuk tanya. Kalau memang nggak paham sama sekali, boleh tanya. Akan saya bahas minggu depan. Mulai awal nggak apa-apa. Saya siapkan 1 jam lah untuk menjelaskan dari awal sampai Anda paham, baru kita masuk ke materi yang lain. Sudah cukup? Nggak ada yang tanya, berarti saya nggak anggap cukup. Kalau gitu, saya akhiri sekian dulu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.